BJTP24. Kalau dia lebih dekat, dia memang gak ada mirip-miripnya dengan. Sadewa menggantungkan ucapannya, menyadari bahwa ia tidak sengaja membandingkan Rifaya dengan cinta pertamanya. Mereka adalah dua wanita yang berbeda dan tidak seharusnya ia membandingkan keduanya. Sadewa merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Mengapa ia harus mengkhawatirkan atau mencemaskan gadis yang baru dikenalnya beberapa hari itu? Baginya, bukanlah hal yang mudah untuk menaruh perhatian pada seorang gadis yang belum lama dikenal. Padahal, ia sudah berteman lama dengan Mahalina, namun tak pernah merasakan kecemasan seperti ini terhadap sahabat lamanya itu. Jadi apa yang membuat Rifaya begitu istimewa untuknya? Apa sebenarnya yang menarik dari gadis bau kencur ini? Apa memang karena kasihan atau dasar kutub es? Nyebelin. Tiba-tiba saja Rifaya mengigau di dalam tidurnya. Bahkan tubuhnya sedikit berpindah sehingga membuat hijab yang dikenakannya itu bergeser. Ucapan Sadewa tadi terjeda dan ia hampir terjatuh ke lantai karena saking terkejutnya mendengar suara Rifaya yang tiba-tiba mengigau barusan di depannya. Buat kaget orang. Gerutunya, seraya menghela nafasnya panjang. Menit selanjutnya, Sadewa memutuskan untuk memindahkan tubuh Rifaya yang terbaring di sofa itu ke atas ranjang. Ia pikir mungkin istrinya itu kelelahan seharian sudah kesana kemari bersama ibunya dan juga pergi ke rumah sakit sebelumnya. Rifaya masih tertidur lelap dan sama sekali tidak menyadari bahwa tubuhnya kini dipindahkan dan dibopong ke kamar oleh Sadewa. Ia malah tampak semakin nyaman berada dalam pangkuan suaminya tersebut. Seakan membuatnya terong bagaimana terakhir kalinya digendong oleh ayah kandungnya. Rasa hangat dan nyaman itu berpindah ketika Rifaya sudah dibaringkan di atas ranjang di kamar yang sejuk dan selimut yang tebal. Cukup lama, Sadewa menatap lekat wajah Rifaya yang begitu jelas di depan matanya saat ini. Jangan sedih sendirian, Faya. Kamu itu masih muda dan punya masa depan yang panjang. Sadewa bergumam, seraya memperbaiki letak hijab yang dikenakan oleh istrinya itu. Padahal cantik, kenapa harus ditutup segala? Decaknya dengan tersenyum kecil. Seraya memperbaikinya letak selimut yang dikenakan oleh Rifaya. Setelah memastikan Rifaya tidur dengan nyaman, Sadewa pun keluar dari kamar tersebut dan memilih untuk tidur di ruang kerjanya. Ia masih belum menyelesaikan pekerjaannya sedikit lagi. Namun, sebelum ke ruang kerja, langkah Sadewa terhenti dan untuk beberapa saat menatap ke arah deretan foto kekasihnya alias cinta pertamanya itu pada dinding apartemennya. Apa tadi dia ke sini dan lihat semuanya? Sadewa menghela nafasnya panjang. Ia harap Rifaya tidak salah paham dan membuat mereka menjadi canggung nantinya, hanya karena beberapa foto yang ada di tempatnya itu. Padahal, dirinya hanya ingin lebih dekat lagi dengan Rifaya, tapi sepertinya tidak akan mudah karena ia masih menyimpan foto kekasihnya. Apa harus aku pindahkan? Atau harus aku buang? Gumamnya kembali. Menit selanjutnya, Sadewa hendak kembali ke ruang kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang lain. Baru beberapa langkah Sadewa berjalan, ia tanpa sengaja mendengar suara dering ponselnya Rifaya yang berada di dalam tas. Awalnya Sadewa ingin mengabaikan panggilan itu. Tapi lagi-lagi rasa penasaran telah menguasai akal sehatnya saat ini, sehingga membuatnya memeriksa ponsel istrinya itu. Meskipun sebenarnya hal seperti sekarang bisa dikatakan ilegal, karena ia tidak meminta izin dulu kepada Rifaya. Rupanya itu panggilan dari Benny dan bahkan ada pesan yang terkirim di layar ponsel tersebut. Sadewa pun membacanya. PF. Assalamualaikum, Faya. Soal video itu. Aku sungguh minta maaf, Faya. Aku akan mengaku di depan paman kamu kalau aku dijebak sama Halisa dan ibunya. Sampai fitnah kamu juga dan ceraikan kamu. Aku benar-benar menyesal. Sadewa untuk beberapa saat terdiam di tempatnya. Apa gak cukup selama ini gadis itu menderita, lalu fitnah di malam pertamanya, diusir dan dihina? Itu benar-benar keji. Sadewa mengepalkan tangannya mengetahui satu persatu rasa sakit yang ditanggung oleh Rifaya selama ini. Dia juga gak tahu diri. Sudah menikah lagi, tapi masih mengganggu Rifaya. Harus aku apakan orang ini? Decaknya kembali menatap layar ponselnya Rifaya. Pada akhirnya, Sadewa turun tangan dengan membalas pesan dari mantan suami Rifaya itu. Isi pesannya pun tak lebih sebuah ancaman,
agar Benny tidak mengganggu Rifaya kembali. Selain itu, Sadewa juga mengirim pesan kepada Haris untuk melakukan sesuatu untuknya. Belikan semuanya sesuai yang aku minta. Malam ini juga. Please. Besok pagi mau dipakai oleh Rifaya. Siap, Pak Dewa. Waktu pun berputar dengan cepatnya, hingga tidak terasa hari yang tadinya malam yang gelap, berganti dengan waktu subuh untuk menyongsong pagi hari yang hangat. Rifaya terbangun karena mendengar suara alarm ponselnya, di mana membangunkannya untuk menunaikan syalat subuh. Dengan mata yang masih terasa kesat, Rifaya berusaha mengumpulkan kesadarannya sambil mengucek matanya itu. Ini udah subuh ya? Wah, tidurnya nyenyak banget. Rifaya menguap sambil mengedarkan pandangannya. Menit selanjutnya, kedua mata Rifaya langsung melebar di saat menyadari berada di atas ranjang dan yang membuat jantungnya hampir terjun bebas. Ialah bahwa dirinya bukan berada di kamar Sadewa yang ada di kediaman ibu mertuanya. Aku di mana? Hampir saja Rifaya hendak berteriak karena saking terkejutnya menyadari berada di kamar lain. Akan tetapi, ia mulai menyadari sesuatu tentang cat dinding dan aroma ruangan yang dihirupnya itu, mengingatkannya akan apartemen Sadewa. Apa mungkin ini kamarnya Mas Dewa yang ada di apartemen ya? Tebaknya dengan mata berkeliling. Terlebih lagi ia masih berpakaian lengkap dan merasa tubuhnya baik-baik saja. Itu artinya Sadewa sama sekali tidak menyentuhnya. Kecuali, suaminya itu memindahkan dirinya ke atas ranjang. Rifaya menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya pelan. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian dirasa sudah merasa tenang karena berada di kamar itu. Ia pun turun dari ranjang dan segera masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Langkah Rifaya terhenti ketika hendak ke kamar mandi. Ia mendapati sebuah paper bag yang ada di sisi ranjang lainnya. Selain itu juga, ada secari kertas memo di dalam sana. Ia pun meraih kertas tersebut dan membacanya. Di dalamnya ada mukena, sajadah, serta pakaian ganti berikut dengan pakaian dalam. Mandi dan ganti pakaian. Itu karena kalau kita pulang dan ibu pasti heran kenapa kamu masih pakai pakaian yang kemarin. Rifaya terdiam di tempatnya dan menatap paper bag yang ada di depannya itu. Usai membaca memo dari Sadewa. Sejak kapan dia siapin ini semua? Gumamnya. Seraya memeriksa isi kantong tersebut. Dan memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sadewa di dalam memo tadi. Tapi, yang membuat Rifa terheran-heran adalah bagaimana suaminya itu bisa tahu ukuran pakaian dalamnya. Gak mungkin kan tadi malam dia ukur langsung di badan aku. Tebaknya dengan bergidik ngeri, sambil memegang bagian depan dadanya membayangkan Sadewa meraba-raba tubuhnya. Akan tetapi, detik selanjutnya Rifaya menggelengkan kepalanya karena memikirkan hal yang bukan-bukan. Ia yakin Sadewa hanya menebak-nebak saja dan kebetulan memang ukurannya cocok dengan dirinya. Ya udahlah, bukan waktunya mikir yang macam-macam sekarang. Gumamnya, seraya membawa pakaian gantinya itu turut ke kamar mandi. Rifaya pun membersihkan dirinya di dalam kamar mandi, lalu setelahnya berganti pakaian dan keluar dari kamar mandi tersebut. Setelahnya, Rifaya menunaikan syalat subuh di kamar tersebut. Ia sengaja tidak ingin membangunkan atau mengganggu Sadewa yang tidak tahu tidurnya di mana. Padahal tanpa Rifaya tahu, bahwa Sadewa sudah bangun sejak tadi. 10 menit kemudian, usai menunaikan salah satu ibadah wajibnya itu, Rifaya baru memberanikan diri keluar dari kamar Sadewa itu dengan membuka pintu pelan. Ia juga tidak lupa merapikan tempat tidur yang semalam digunakannya dan membawa ponsel serta paper bag yang berisikan pakaian kotornya. Dia udah bangun belum ya? Apa dia tidur di sofa atau mungkin? Udah bangun. Panggil Sadewa tiba-tiba yang menyapa Rifaya dari arah samping kanan, yang mana sebelumnya tidak termasuk dalam pandangan gadis tersebut. Sontak saja Rifaya dibuat terkejut, karena Sadewa sudah bangun dan tidak seperti dengan dugaannya. Kapan Mas Dewa bangun? Tanya Rifaya sembari berdehem kecil untuk mengurai rasa canggungnya saat ini. Sebelum kamu bangun, aku sudah bangun tadi dan mandi. Mau sarapan dulu atau langsung pulang ke rumah? Tawar Sadewa menghampiri. Langsung pulang aja, Mas. Mumpung masih pagi. Jawab Rifaya yang memilih untuk pulang ke rumah. Tetapi, lagi-lagi ucapannya itu dipatahkan oleh perutnya yang berbunyi saat ini. Sadewa menahan senyumnya karena mendengar kembali bunyi perut Rifaya yang keroncongan, sama seperti sebelumnya.
Rifaya tersenyum kecut dan rasa-rasanya seperti sudah kehilangan muka saat ini. Kenapa perutnya harus berbunyi di depan Sadewa seperti itu? Pasti lapar kan? Ayo ke dapur. Aku yang akan buatkan sarapan. Tukas Sadewa, seraya melangkahkan kaki menuju ke dapur terlebih dahulu. Rifaya mau tidak mau mengikuti langkah Sadewa, hingga berada di dapat dan duduk di salah satu kursi. Mau sarapan apa? Tanya Sadewa sambil memeriksa lemari esnya. Apa aja boleh, asalkan jangan ikan, bukan? Sela Sadewa. Aku tahu soal itu. Jangan khawatir, ada telur. Mau aku buatkan telur mata sapi sama goreng kentang mentega? Tawarnya. Boleh, Mas. Tapi, apa gak ngerepotin? Rifaya menanyakan balik, sambil tak bisa lepas memperhatikan penampilan Sadewa yang kini memakai apron berwarna hitam. Entah kenapa, sosok pria itu terlihat semakin menawan, seolah-olah apron tersebut mampu menggandakan ketampanannya yang telah ada sejak sebelumnya. Gak repot, sebelumnya aku buat sarapan sendiri seperti ini tiap harinya. Jadi, bukan masalah besar. Terang Sadewa dengan santainya, mengeluarkan telur dari lemari es juga kentang beku yang ada dalam freezer dan siap untuk digoreng, dengan menggunakan air fryer atau alat menggoreng tanpa menggunakan minyak. Pada saat yang sama, Sadewa sebenarnya mengetahui bahwa Rifaya tengah diam-diam menatapnya dengan perasaan yang tak terkendali. Namun, Sadewa memilih untuk tidak memberikan respons, seakan menantang Rifaya dalam permainan tatapan mereka. Mati-matian, Rifaya meneguk ludahnya yang terasa kelak, tersihir oleh kegagahan Sadewa. Tubuh atletis yang ditampilkan oleh Sadewa, dengan otot lengannya yang terlihat kencang namun tak berlebihan, menyatu dengan dada bidangnya yang perkasa, memikat pandangan Rifaya semakin dalam. Rifaya berusaha menyembunyikan kagumnya. Namun hatinya sulit untuk menyangkal betapa dia terpesona oleh sosok Sadewa yang dilihatnya kini. Sebaiknya ambil tisu dan lap air liur kamu yang netes itu. Sadewa mengatakan hal itu dengan menahan senyumnya. Mendengar ucapan Sadewa, seketika Rifaya mengelap mulutnya dengan menggunakan tangan. Tapi, detik selanjutnya ia sadar jika tidak ada air liur atau apapun di mulutnya itu. Melainkan hanya sarkas yang diucapkan oleh Sadewa untuk menyindirnya. Netes apaan sih, Mas? Gak lucu tahu. Protesnya dengan menggembungkan kedua pipinya itu di depan Sadewa. Bentuk wajah Rifaya saat ini malah terlihat menggemaskan di mata Sadewa. Seperti mengingatkannya pada ikan buntal ketika mengembang atau juga seperti ikan koi kecil yang gembul. Tapi dari tadi lihat ke sini terus kan? Ucap Sadewa dengan percaya dirinya. Sok tahu. Balas Rifaya, seraya memalingkan wajahnya ke tempat lain. Tapi, di dalam hatinya merutuki dirinya sendiri karena Sadewa dengan sengaja membiarkan menatap ke arah pria tersebut dan sengaja ingin mempermainkannya. Sadewa malah diam-diam tersenyum kecil, tapi tidak menanggapi ucapan Rifaya lagi barusan dan fokus ke kegiatan memasak untuk membuatkan sarapan. Apa malam tadi kamu lihat foto perempuan itu? Sadewa baru teringat untuk menanyakan hal tersebut kepada Rifaya. Ya pasti lihat, Mas. Fotonya aja segede gaban dan hampir sepanjang dinding itu dipenuhi sama foto perempuan itu. Mungkin orang-orang kira dia itu istri kamu. Mas. Paparnya dengan nada sedikit ketus. Sadewa menghela nafasnya panjang. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Rifaya itu memang ada benarnya. Tapi, di saat yang sama ia juga merasakan ada kekecewaan di kalimat yang dilontarkan oleh Rifaya tersebut. Bukan maksud aku buat tunjukkan foto dia dan... Gak perlu dijelasin, Mas. Sela Rifaya. Aku tahu kok, tempat aku di mana dan sepertinya gak ada ruang lagi yang kosong di hati Mas Dewa. Tapi, aku sama sekali gak keberatan kalau Mas Dewa inginkan malam pertama. Aku gak akan menolaknya. Ucapnya dengan suara lirih, tapi sama sekali tidak menatap ke arah Sadewa. Di saat yang sama, Sadewa sendiri terdiam di tempatnya dan untuk sesaat menghentikan kegiatan memasaknya. Semakin kesini dirinya malah semakin merasa bersalah karena melibatkan Rifaya dalam keegoisannya mengajak menikah. Tetapi, di saat yang sama pula Sadewa merasa sedikit demi sedikit bisa melupakan masa lalunya, ketika ada Rifaya di depannya seperti sekarang ini. Aku sudah pindahkan fotonya ke tempat lain. Tukasnya, seraya melanjutkan kegiatan memasaknya. Sementara Rifaya membulatkan matanya mendengar Sadewa sudah memindahkan foto-foto cinta pertamanya itu.
Tapi, kenapa? Iya, foto-fotonya udah gak ada. Aku baru sadar ini. Batinnya dalam diam. Ia tidak tahu apakah harus senang atau sebaliknya saat ini. Kenapa dipindahkan? Mas. Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulut Rifaya saat ini. Karena kamu kan istriku di sini. Bukan perempuan itu. Jawab Sadewa tanpa menoleh. Rifaya mematung di tempatnya. Ia ingin bertanya lebih banyak lagi. Tapi, diurungkannya niat itu untuk nanti. Selang 10 menit kemudian. Ayo makan dulu. Sadewa menyajikan 2 goreng telur mata sapi di 2 piring dan tidak lupa juga dengan kentang gorengnya. Rifaya beralih menatap ke arah makanan yang sudah dimasakkan oleh Sadewa tersebut. Detik itu juga kedua netranya langsung berbinar dengan senyum mengembang di wajahnya. Ketika melihat bentuk goreng telur mata siapa buatan sang suami benar-benar sempurna. Seakan dibuat oleh seorang ahli masak ternama. Bentuknya lucu. Mas, aku jadi gak tega buat makannya. Ucapnya sambil memandangi makanannya tersebut. Makan aja. Makanan yang cantik memang dibuat agar orang yang memakannya merasa senang. Sadewa tanpa segan menikmatinya sarapan yang ada di depan matanya itu dengan sendok dan garpu di tangannya. Sementara Rifaya meringis, kerutan dahi dan matanya berkaca-kaca menahan keinginan menyantap makanan yang begitu indah di hadapannya. Entah mengapa, hatinya terasa berat dan sangat sayang untuk menghabisi piringan yang tampak sempurna itu. Perasaan campur aduk antara lapar dan keharuan terhadap apresiasi seni di mata Rifaya, semakin memperteguh niatnya untuk menghargai setiap detail kecil yang menggoda selera, namun juga meresapi hatinya. Ayo makan atau aku makan makanan kamu itu. Sadewa sengaja berkata dengan tegas seperti itu agar Rifaya segera makan. Rifaya langsung menarik piring yang ada di depannya itu agar tidak sampai dimakan oleh Sadewa. Iya, ini aku juga mau makan, Mas. Makasih banyak ya atas makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya telur yang manis, aku harus makan kamu. Ucapnya yang tidak lupa membaca doa terlebih dahulu sebelum makan. Rifaya menikmati makanan itu dengan sukacita, karena ia baru untuk pertama kalinya dibuatkan makanan oleh seorang pria dan tepat di hadapannya. Habiskan makanannya cepat, aku bisa terlambat ke kantor. Kamu juga harus ikut hari ini. Ujar Sadewa dengan santainya. Hampir saja Rifaya tersedak kentang goreng yang sedang dikunyahnya itu. Karena mendengar Sadewa yang hendak mengajaknya ke kantor. Ke kantor, Mas? Tanyanya memastikan. Iya. Tapi, buat apa aku ikut ke sana segala? Mas. BJTP 25. Mas Dewa lagi bercanda kan? Sama sekali. Gak lucu. Pokoknya aku mau pulang ke rumah. Pasti ibu juga khawatir aku gak pulang dari kemarin. Rifaya mencecar Sadewa dengan penolakannya yang hendak dibawa ke kantor sang suami. Lagi pula itu bukan tempat yang bisa didatangi olehnya dan suaminya itu sesuka hati. Sadewa malah tersenyum tipis mendengar sikap protes Rifaya saat ini. Justru aku sudah bilang sama ibu, kalau kamu akan ikut denganku hari ini. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan dan ibu sudah mengizinkan. Jadi, gak ada alasan buat kamu menolak. Tegasnya, seraya beranjak dari kursi karena sudah selesai dengan sarapan paginya. Rifaya merasa tertekan dan ingin mengatakan tidak dengan ucapan tegas Sadewa barusan. Bahkan wajahnya sampai berubah cemberut seakan menahan amarah yang mendalam. Namun, tahu bahwa ibu mertuanya telah memberikan izin. Hati dan pundaknya terasa tertiban beban berat dan dirinya merasa tak berdaya untuk mengatakan tidak ataupun menolak. Ia terpaksa menghela napas panjang dan dengan berat hati, akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Ya udah aku ikut, tapi nanti aku ngapain sebenarnya di sana? Mas, gak mungkin kan aku mendadak jadi karyawan di sana. Balasnya dengan ketus, seraya memaksakan mulutnya menyantap makanan yang ada di depan itu. Nafsu makannya pun langsung menyuap karena ajakan Sadewa yang tidak masuk akal menurutnya. Sadewa menahan senyumnya mendengar bagaimana reaksi dan ucapan Rifaya barusan. Kamu gak akan kerjakan apapun di sana. Apalagi sampai menjadi karyawan. Kamu hanya akan duduk manis di kantor sampai aku selesai bekerja dan barulah pulang ke rumah ibuku. Balas Sadewa dengan santai, seakan tak mempedulikan perasaan Rifaya saat ini. Rifaya mendelikan matanya, karena tak percaya mendengar Sadewa yang ingin menjadikannya semacam boneka pajangan tanpa perasaan.
duduk manis tanpa melakukan apapun, kecuali mengiyakan permintaan suaminya tersebut. Mas Dewa pikir aku ini boneka apa? Duduk manis sambil bilang iya-iya aja kalau ditanya sama orang-orang kantor nanti. Aku gak mau. Protesnya meledakkan emosi yang terpendam. Terlebih lagi, ia merasa aneh dengan ucapan Sadewa yang mengatakan duduk manis. Siapa yang bilang kamu boneka? Faya? Gak ada. Orang-orang kantor harus tahu kalau kamu istri aku. Paham? Sangkal Sadewa dengan nada tegas dan lugas. Tampak sudah bersiap untuk menghadapi segala hal yang mungkin dihadapi Rifaya nanti di kantor. Rifaya untuk sesaat mengerjapkan matanya, lalu secepat mungkin menghabiskan makanan yang ada di depannya itu. Maksudnya Mas Dewa mau kenalkan aku sama pegawai di kantor. Tapi, gimana nanti kalau Mas Dewa malah ditegur sama bos di kantor? Aku gak mau lo ikut-ikutan kena masalah nantinya. Terang Rifaya. Ia sama sekali tidak tahu jika suamimu itu adalah bos di perusahaannya sendiri. Karena memang tidak tahu menahu apa sebenarnya pekerjaan suaminya tersebut. Sadewa kembali harus menahan senyumnya, mendengar betapa polosnya Rifaya berbicara di depannya saat ini. Andai saja istrinya tahu bahwa kantor yang dimaksud adalah perubahan yang dipimpinnya sendiri. Bosnya. Gak usah khawatir. Bosnya itu masih teman dekatku, Faya. Jadi, gak akan ada masalah kalau aku bawa kamu ke sana. Tukasnya. Kalau udah makannya aku tunggu di depan. Usai mengatakan itu semua, Sadewa pun bergegas dari ruang makan tersebut. Rifaya sejenak terdiam. Ia sebenarnya masih ragu untuk ikut dengan Sadewa ke kantor. Tapi mendengar ucapan Sadewa yang tampak meyakinkan, sepertinya tidak akan masalah jika dirinya ikut. Ya udahlah ikut aja nggak apa-apa. Lagian ibu juga udah izinkan. Gumamnya dengan bersemangat. Tanpa menunda lebih lama lagi, Rifaya segera beranjak dari kursinya dan segera membersihkan peralatan makan yang sudah dipakainya. Setelahnya, ia memakai cadarnya dan juga tas lempangnya yang ada di atas sofa dan tidak lupa berpamitan kepada Putih ikan koi yang sekarang menjadi kesayangannya. Kemudian, segera menyusul Sadewa yang sudah berada di ruang tamu. Ayo, Mas. Aku udah siap. Panggil Rifaya dengan bersemangat. Iya. Sadewa yang sedang duduk di kursi itu pun bangun dari sofa yang didudukinya, lalu menghampiri Rifaya dan berjalan menuju ke pintu. Keduanya keluar dari apartemen bersama dengan Rifaya yang mengedarkan pandangannya. Itu karena ia jarang sekali melihat ada orang yang lalu lalang di tempat itu. Mas, aku dengar Mbak Alina juga kerja di tempat Mas Dewa kerja ya? Itu benar gak? Tanya Rifaya di saat mereka masuk ke lift. Iya, kenapa? Sadewa balik bertanya. Kalau gitu nanti ada Mbak Alina juga di sana dong dan pasti kita nanti bakalan ketemu dong. Tebak Rifaya yang kini berubah cemas. Iya, kenapa? Lagi-lagi Sadewa menanyakan hal yang sama. Loh malah tanya kenapa sih? Mas, gimana jadinya aku datang ke sana? Sementara Mbak Alina juga ada di sana. Pasti dia ngerasa gak nyaman kan kalau mantan calon tunangannya dulu datang ke kantor bawa istrinya. Duh aku kok jadi ngerasa gak tega sama dia. Ngerasa kayak mau pamer kalau aku udah bisa nikah sama Mas Dewa. Rifaya menebak-nebak dan membayangkan bagaimana tanggapan Mahalina dan orang-orang di kantor tentang dirinya nanti. Udah ngomongnya? Berhenti memikirkan perasaan orang lain dan pikirkan diri kamu sendiri mulai sekarang. Tegas Sadewa. Itu karena Rifaya terlalu khawatir dengan tanggapan orang lain, dibandingkan dengan kenyamanan dirinya sendiri. Padahal menurutnya Rifaya sama sekali tidak harus merasa tidak nyaman dengan orang-orang nantinya. Bersamaan pintu lift terbuka. Sadewa keluar dari lift tersebut, diikuti oleh Rifaya yang masih belum bisa mencerna ucapan suaminya barusan. Jeti, beneran gak apa-apa, Mas. Kalau ikut ke kantor. Mbak Alina gak mungkin Jeti kecewa ya kalau aku di sana. Tanyanya memastikan kembali. Enggak, Faya. Terus gak akan kena marah juga nantinya. Rifaya bertanya kembali. Sadewa menghela nafas panjang yang penuh kepasrahan. Kemudian secara tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, Rifaya tak sempat mengendalikan diri dan menubruk punggung Sadewa dengan keras akibat dari aksi mendadak yang dilakukan pria itu. Oh. Kebiasaanmu ya, Mas Dewa, suka berhenti mendadak.
Rutuk Rifaya dengan kesal, sembari mengusap keningnya yang terasa sakit karena benturan itu. Sadewa menghela napas dalam-dalam, kemudian berbalik dan mengepal tangannya, matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Dia mengangkat telunjuknya, menyentuh kening Rifaya dengan penuh perasaan, dan mengarahkannya agar beranjak sedikit menjauh darinya. Rifaya, dengarkan aku. Jangan pernah berjalan di belakangku lagi. Berjalanlah di sisiku. Kita sebagai satu. Paham? Ucapnya, suaranya lembut namun penuh makna, sambil menggandeng lengan Rifaya dan meletakkannya di pundaknya. Mereka kini berjalan bersama. Wajah Rifaya kembali memberengut di balik cadarnya itu. Ayo pergi dan jangan banyak tanya. Bawel. Tukas Sadewa kembali melangkahkan kakinya. Ih, siapa yang bawel sih? Gerutu Rifaya di dalam hatinya. Meskipun ada setitik rasa kesal di hatinya, Rifaya pun pada akhirnya berjalan di samping sang suami. Dan tentunya tidak banyak bertanya atau Sadewa akan mengomelinya lagi. Tidak lama kemudian, keduanya sudah masuk ke mobil dan Rifaya duduk manis di kursi depan. Kemudian kendaraan roda 4 itu pun mulai melaju. Mem, aku boleh tanya satu hal lagi gak? Mas? Tanya Rifaya hati-hati. Haham. Apa? Sadewa mengatakannya tanpa menoleh dan fokus ke jalanan yang ada di depannya itu. Waktu Mas bilang kalau aku ini istrinya Mas Dewa dan bukannya perempuan itu, maksudnya apa ya? Apa mungkin Mas Dewa udah lepas dari bayang-bayang masa lalu? Bener atau enggak? Rifaya bertanya dengan hati-hati, khawatir Sadewa merasa tersinggung. Menurut kamu aku bagaimana? Sadewa balik bertanya. Rifaya menarik nafas dalam-dalam, kesabaran di ujung tanduk. Sudah berulang kali Sadewa membalikan pertanyaan, seolah ingin mengelak menjawab. Padahal ialah yang seharusnya menjawab pertanyaan Rifaya. Mana aku tahu, Mas. Kan hanya Mas sendiri yang tahu isi hati Mas Dewa sendiri. Malah balik tanya sama aku. Aneh banget. Balasnya dengan nada protes. Belum sempat Rifaya mendengar jawaban dari Sadewa. Ia terpaksa menahan rasa penasarannya saat melihat sang suami menerima panggilan di layar ponselnya. Dengan raut wajah yang serius, Sadewa pun menjawab panggilan itu. Rifaya merasa jantungnya berdebar kencang. Berharap agar panggilan tersebut tidak menambah masalah dalam kehidupan mereka yang sudah cukup rumit. Halo, Riz. Aku sebentar lagi sampai ke kantor. Siapkan semuanya dan standby di tempat. Titah Sadewa yang ditujukan kepada sekretarisnya di balik panggilan. Siap, Pak Dewa. Kami sudah siap di sini. Jawab Haris dengan antusias. Panggilan itu pun ditutup oleh Sadewa, usai mendengar laporan dari Haris barusan. Sementara itu, Rifaya terlihat acuh tak acuh. Lebih memilih menatap layar ponselnya yang penuh hal menarik daripada menunggu jawaban Sadewa yang entah kelanjutannya. Ada sejuta kegembiraan tersimpan di balik layar kecil itu, menyelamatkannya dari ketidakpastian saat menanti sang suami. Pemikiran-pemikiran ini seolah melintas di pikirannya yang berpacu, mencoba menemukan cara agar tak tersiksa oleh penantian. Mungkin aku yang berlebihan soal foto itu kan? Udah jelas-jelas dia belum move on masih tanya aja, batinnya dalam diam. Padahal ia sudah berulang kali untuk tidak berharap. Tapi setiap Sadewa memberikan perhatian kecil, membuatnya selalu berharap lebih dan pada akhirnya malah ia harus menelan kekecewaan serta sakit hati. Selang 1 jam berlalu. Rifaya sejak tadi diam saja dengan layar ponselnya, lalu di saat yang sama kini Sadewa menghentikan kendaraan roda 4-nya itu di depan gedung perusahaannya. Ayo turun dan jangan lupa gandeng tanganku. Ucap Sadewa yang terdengar seperti sebuah perintah. Iya, Mas. Jawab Rifaya dengan malasnya. Ia tahu permintaan atau perintah Sadewa barusan tidak lebih untuk sekedar sandiwara di depan orang-orang. Keduanya pun turun dari mobil, lalu tidak lupa Rifaya berjalan bergandengan tangan dengan Sadewa di atas sebuah karpet merah. Selamat datang, Pak Sadewa dan Bu Rifaya. Bersamaan, Rifaya melebarkan matanya dengan senyum mengembang atas apa yang dilihatnya saat ini. Apa dia sedang bermimpi? BJT